Oke, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya gitu ya, yang ada di bab mungkin ada di bab 6 di buku dari, sebentar, Saki Baridwan ini, di mana di bab 6 ini kita akan belajar tentang tagihan atau orang sering bilang piutang gitu ya. Jadi mungkin ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ketika kita ada di mata kuliah komputer akuntansi. Saya agak campur sedikit kemarin materinya dengan anak semester 5, jadi saya cuma ulangi aja tentang piutang. Piutang atau tagihan itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya, kalau definisi piutang itu merupakan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Jadi, piutang itu sebenarnya kita memiliki uang di tempat orang lain gitu ya. Sebagai contoh misalnya nih, Elita itu menjual barang kepada Mega. Jadi dalam hal ini kemudian Mega belum membayar. Jadi dalam hal ini, Elita memiliki piutang kepada Mega. Atau kalau saya balik dari sisinya Mega, Mega memiliki utang kepada Elita. Jadi bedakan ya, piutang merupakan kebalikan dari utang. Jadi kalau Anda memiliki piutang, berarti Anda memiliki uang di tempat orang lain. Tapi kalau Anda memiliki utang, berarti Anda harus membayar uang ke orang lain seperti itu. Itu perbedaan antara piutang dan utang. Oke. Nah, kemudian kalau bilang definisi, sebenarnya piutang itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis piutang itu. Yang pertama adalah piutang dagang. Piutang dagang itu dari namanya adalah piutang yang terjadi karena adanya transaksi jual beli atau transaksi dagang gitu ya. Timbullah yang namanya piutang dagang. Kayak tadi misalnya, Elita jual barang kepada Mega. Jadi di sana ada transaksi jual beli barang di mana belum dibayar, itu akan menimbulkan yang namanya piutang dagang. Oke. Kemudian yang kedua ada piutang bukan dagang. Jadi piutang bukan dagang lah piutang yang terjadi bukan, sorry ya, ini bukan karena adanya transaksi penjualan. Misalnya piutang ke karyawan, uang muka ke karyawan dan lain-lain itu ya. Jadi itu merupakan, piutang yang tidak terjadi karena transaksi dagang. Misalnya nih, Elita minjam uang di perusahaan untuk membayar SPP di akademi misalnya seperti itu. Jadi di sini seolah-olah, eee, perusahaan itu tempatnya Elita bekerja memiliki piutang kepada Elita atau kepada karyawannya seperti itu. Itu namanya piutang bukan dagang. Oke, piutang yang ketiga adalah piutang penghasilan. Jadi inilah piutang yang terjadi karena adanya sistem akuntansi akrual yang diterapkan oleh perusahaan. Misalnya, contohnya adalah piutang pendapatan sewa. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan di bab sebelumnya, kalau nggak salah di bab 4 ya, tentang piutang pendapatan sewa. Jadi misalnya, eee, kita sebagai kita punya tempat nih atau punya lahan. Kemudian tempat itu kita sewakan untuk, tempat ATM ataukah kantor gitu ya, di mana tempat itu akan dibayarkan setiap bulannya kepada kita. Dibayar setiap bulan kepada kita, di awal bulan. Jadi bulan misalnya ini bulan Desember akan dibayar di bulan Januari, seperti itu misalnya. Maka setiap akhir bulan Desember itu kita sudah harus mencatat itu sebagai pendapatan, tapi tidak bisa kita lawankan dengan kas, tapi kita lawankan dengan piutang. Jadi piutang penghasilan pada pendapatan. Nanti ketika dibayar, di bulan depan dibayar oleh, orang yang menyewa tersebut, kita balik dia. Ketika dibayar berarti kas pada piutang penghasilan, seperti itu. Oke, itu namanya piutang penghasilan. Kemudian, saya akan jelaskan Anda tentang cadangan kerugian piutang. Jadi, ini juga sudah pernah saya singgung sebelumnya di materi semester 5 kemarin ketika saya campur kelasnya tentang cadangan kerugian piutang. Jadi, kita itu sebagai seorang akuntan untuk tidak boleh berpikir yang oportunis, tapi kita harus berpikir secara konservatif. Maksudnya gimana Pak konservatif itu? Jadi, konservatif itu maksudnya adalah kita harus memiliki sifat kehati-hatian atau tidak mau mengumbar seluruhnya 100%. Misalnya, Elita memiliki piutang kepada Mega senilai Rp1.000.000. Nah, dari piutang Rp1.000.000 itu, Elita membuat yang namanya cadangan kerugian piutang. Misalnya sebesar Rp100.000 atau 10% dari 1 juta itu. Jadi kalau ditanya berapa sih piutangnya Elita ke Mega? Oh, piutang 1 juta. Tapi piutang bersihnya berapa? Kalau orang nanya piutang bersih itu pasti merupakan selisih antara piutang kotor atau piutang sebenarnya dengan cadangan kerugian piutang.
gitu ya. Jadi Elita bilang 900.000 gitu. Kenapa Pak kok kita harus tetap membuat yang namanya cadangan kerugian piutang? Kenapa nggak kita sampaikan aja, oh piutang saya 1 juta di laporan keuangan. Itu merupakan konsep dari akuntansi, yaitu konsep konservatif. Kita nggak mau terlalu mengumbar karena kan ada aja kemungkinan bahwa si Mega ini nggak bayar 100% piutangnya dia. Misalnya si Mega nih, ketika ditagih nanti bilang, "Oh saya punya uang cuma 900.000 aja, ya udah saya bayar 900.000 aja deh," kayak gitu misalnya. Jadi kita hati-hati, tapi kalau misalnya dibayar 1 juta gimana Pak? Nggak masalah, bagus sekali ya kalau dibayar 100% seluruhnya, tapi tetap ketika kita buat laporan keuangan, kita harus mencadangkan yang namanya cadangan kerugian piutang ini. Karena kita menerapkan konsep konservatisme di dalam akuntansi seperti itu. Oke. Nah, kemudian dasar yang digunakan untuk membuat cadangan kerugian piutang ini apa, Pak? Jadi, cadangan kerugian piutang ini dasarnya ada 2, yaitu dasarnya kita bikin dari jumlah penjualan yang terjadi selama satu periode akuntansi atau selama 1 tahun, ataukah, kita ambil dari saldo piutangnya selama setahun. Ada 2 ya, bisa dari jumlah penjualan, bisa dari jumlah saldo piutangnya. Bedanya apa, Pak? Kan sama aja, Pak, penjualan juga dekat dengan piutang. Bedanya adalah gini, kalau di jumlah penjualan yang terjadi selama setahun itu kan bisa aja terjadi karena adanya penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Itu kan nyampur 2 ya jumlah penjualan itu. Kan nggak fair dong kalau kita, membuat cadangan kerugian piutang dari penjualan yang sifatnya tunai. Jadi selama setahun misalnya perusahaan A itu menjual barang senilai Rp100.000.000, di mana 100.000.000 itu, didapatkan dari 20 juta tunai, 80 jutanya piutang gitu. Kemudian kita bikin nih, oh saya bikin deh cadangan kerugian piutangnya sebesar 5% dari total penjualan dari 100 juta. Nggak fair dong. Kenapa? Karena di dalam jumlah penjualan itu kan ada yang sifatnya tunai. Jadi kalau sifatnya tunai kan kita kan udah nggak ada piutang di sana. Kenapa kita bikin cadangan kerugian piutang dari jumlah yang tunai juga gitu loh maksud saya. Jadi kita lebih menggunakan pendekatan saldo piutang ini. Jadi kita memang membuat cadangan kerugian piutang itu dari berapa sih saldo piutang di akhir tahun yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya kayak tadi saya bilang, penjualannya 20 juta tunai, 80 jutanya adalah, kredit. Oh jadi kita ambil saldo, kita bikin cadangan kerugian piutangnya dari 80 juta aja deh, jangan dari 100 jutanya gitu. Itu namanya pendekatan saldo piutang. Dan itu merupakan pendekatan yang paling akurat dalam menetapkan cadangan kerugian piutang adalah dengan menggunakan analisis umur piutangnya ini. Pendekatannya adalah semakin lama umur piutang, maka semakin, kemungkinan tidak tertagihnya akan semakin besar dan sebaliknya. Itu sudah pernah saya ajarkan juga kemarin ya, ketika Anda membuat, rumusan cadangan kerugian piutang di mata kuliah Komputer Akuntansi di semester 5 kemarin. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke analisis. Nah, di analisis ini sudah pernah juga saya jelaskan pada kalian. Jadi menganalisis umur piutang. Analisis ini dimulai dengan mengelompokkan piutang berdasarkan umur terjadinya. Misalkan dari 100 piutang yang dimiliki bisa dibagi, ini bukan bias ya, sorry, bisa dibagi menjadi 6 kelompok umur piutang. Jadi kelompok yang pertama adalah belum menunggak, karena mungkin baru terjadi hari ini gitu ya. Kan kita bikin, kalau kita bikin analisis umur piutang ini biasanya kita bikin di akhir periode, bisa di akhir bulan ataukah di akhir tahun misalnya. Nah, kalau yang ini kita bikin di akhir tahun 2016 per 31 Desember 2016 gitu ya. Nah, misalnya per 31 Desember 2016 ini dari seluruh saldo piutang sebesar 7,5 juta ini ternyata di tanggal 31 itu baru terjadi penjualan kredit sebesar 6 juta. Jadi bisa kita bilang bahwa nilai 6 juta ini kelompok umur yang belum menunggak gitu ya, karena belum hitungan 1 hari dia. 0 hari baru terjadi hari ini gitu ya. Jadi kalau, kelompok yang belum menunggak ini kita bikin cadangan kerugian piutangnya 0,5% aja deh. Karena kan kemungkinan tertagihnya besar gitu ya, karena baru terjadi hari ini. Jadi tadi nilai 6 juta ini kalau kita bikin kerugian piutang adalah 0,5%, berarti dalam rupiah itu akan menjadi Rp30.000 kayak gitu. Oke, kemudian yang umurnya 1 sampai 30 hari ternyata senilai Rp350.000. Nah, semakin lama umurnya kan semakin besar. Ini terlihat nih cadangan kerugian piutang adalah 1%. Jadi kalau kita rupiahkan itu menjadi 3.500. 31 sampai 60 hari, 60 hari, Rp250.000 jumlah piutangnya. Cadangan kerugian piutang kita bikin adalah sebesar 2%. Jadi kalau dalam rupiah menjadi Rp5.000. Kemudian yang umur 61 sampai 90 hari, kita bikin Rp150.000.
Cadangan kerugian piutangnya kita bikin 5%. Jadi taksirannya adalah 750.000. Oke. Kemudian yang 91 sampai 180 hari atau 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Kita bikin 320.000 ini adalah saldo piutangnya. Kerugiannya kita bikin 10% karena semakin lama dia. Jadi 320.000 kali 10% dapat angka 32.000. Kemudian yang umur 6 bulan sampai dengan setahun, 6 bulan ke atas sampai dengan setahun. Itu jumlah piutangnya adalah 430.000. Persentase kerugian piutangnya adalah 30%, taksiran kerugian piutangnya sebesar 129.000. Jadi kita semakin lama umur piutang, semakin besar cadangan kerugian piutangnya seperti ini, semakin besar dia. Oke, tapi pertanyaannya gini kemudian, Pak, ini angka yang Bapak bikin di sini angka standar nggak, Pak, untuk setiap perusahaan? Ini nggak standar ya, karena setiap perusahaan memiliki kebijakan berapa persen cadangan kerugiannya masing-masing. Jadi ini cuma saya bikin-bikin aja gitu ya. Setiap perusahaan itu beda-beda cadangan kerugian piutangnya gitu. Nah, kalau dari analisis umur piutang ini berarti dengan piutang 7,5 juta ini, taksiran kerugian piutangnya dalam rupiah lah sebesar Rp207.000 seperti itu. Paham ya? Itu dia. Jadi kita bikin analisis umur piutang seperti ini. Jadi caranya adalah kita kelompok-kelompokkan dulu berdasarkan umurnya. Jadi misalnya ada satu transaksi kayak kemarin kan pernah saya jelaskan juga pada kalian di semester 6 itu. Jadi kalau ada banyak transaksi kita kelompok-kelompokkan dulu mana yang umurnya 0 hari, mana umurnya sebulan, mana umurnya 2 bulan, mana umurnya 3 bulan ke atas, mana umurnya 6 bulan ke atas. Kita kelompok-kelompokkan dulu dia. Setelah kita kelompokkan baru kita kalikan dengan persentase cadangan kerugian piutangnya. Berapa persen dia sih cadangan kerugian piutangnya, kemudian kita dapatkan nilai rupiahnya seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah, Pak, kalau kita sudah tahu, Pak, misalnya cadangan kerugian piutang kita dari soal ini misalnya, oh ternyata per tanggal 31 Desember 2016 ini cadangan kerugian piutang kita adalah sebesar 207.000 dari analisis umur piutang ini. Nah, kemudian kita lihat nih, ternyata per tanggal 1 Januari 2016 atau per tanggal ini 1 Januari 2016 ini kan sama dengan tanggal 31 Desember 2015 itu sama ya. Jadi tanggal ini sama. Jadi ternyata di akhir tahun di tanggal 31 Desember 2015 ataukah tanggal 1 Januari 2016 cadangan kerugian piutang kita adalah sebesar Rp10.000. Sedangkan sekarang kita harus mencadangkan 207.000. Jadi awalnya kita sudah punya saldo nih 10.000. Kita ada saldo 10.000. Kemudian ternyata sekarang harus angkanya menjadi 207.000. Berarti kan harus tambah cadangan kerugian piutangnya, benar ya? Sama kayak uang dompet Anda deh. Awalnya Anda punya 10.000, sekarang Anda diminta biar punya 207.000. Caranya gimana? Ya udah Anda tambahkan aja. Berapa? Sebesar selisihnya. Selisihnya berapa? Sebesar 207.000 ini Anda kurangi dengan Rp10.000. Dapatlah angka 197.000. Jadi kita jurnal 197.000 itu. Caranya adalah jurnalnya adalah gitu ya maksudnya. Cadangan kerugian piutang pada kerugian piutang, beban kerugian piutang, di sini beban ya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang sebesar 197.000. Itu jurnalnya dia. Jadi beban kerugian piutang ini ada di akun laba rugi. Sedangkan cadangan kerugian piutang ini ada di laporan neraca. Sesingkat ini, NRC gini. Oke, jadi jurnal seperti ini. Jadi jurnal untuk menambah cadangan kerugian piutang adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Itu merupakan jurnal untuk menambah saldo cadangan kerugian piutang dalam satu perusahaan. Oke. Nah, kemudian yang keenam, Pak, ternyata benar, Pak, dari cadangan kerugian piutang ini. Jadi mungkin saya jelaskan seperti ini. Cadangan kerugian piutang yang Anda buat itu kan tidak berarti bahwa piutang Anda benar-benar tidak dilunasi gitu ya. Itu cuma cadangan aja, cuma perkiraan saja gitu ya. Sama kayak Anda punya uang di dompet. Kalau Anda mencadangkan uang 50.000 kan tidak mesti uang 50.000 itu habis. Tapi bisa aja habis, tapi kan Anda cuma mencadangkan aja. Jadi misalnya orang tua Anda bilang, "Dek, Mega dan Erita, tolong dong Ibu minta cadangin uang di dompet Anda 50.000. Takutnya terjadi apa-apa di jalan, Anda masih punya uang 50.000 itu," gitu misalnya. Jadi kan
Anda mencadangkan uang 50.000 di dompet Anda. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar akan terjadi kejadian yang mengharuskan Anda mengeluarkan 50.000 itu atau tidak kan belum tentu terjadi gitu ya. Siapa yang tahu gitu. Jadi kita cuma mencadangkan saja. Sama kayak ini, kita cuma mencadangkan saja kerugian piutang ini. Tapi pertanyaannya apakah akan terjadi atau tidak kita belum tahu. Oke ya. Nah, kemudian ternyata memang benar-benar terjadi nih ada piutang yang tidak bisa dibayarkan. Jadi kita harus hapuskan itu piutang itu. Misalnya dari cadangan yang sudah dibuat diketahui bahwa piutang yang benar-benar tidak bisa ditagih adalah sebesar Rp20.000. Jadi dari 207.000 ini, 207.000 ini ternyata yang tidak dapat ditagih ada ternyata sebesar Rp20.000. Jurnalnya gimana ketika kita menghapus piutang itu gitu? Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah kita balik cadangan kerugian piutangnya berkurang. Tadi kan 207.000 cadangan kerugian piutangnya. Sekarang udah berkurang nih cadangannya karena digunakan cadangannya ini untuk menambal piutang yang enggak tertagih itu gitu ya. Jadi jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 20.000 pada piutang, itu jurnalnya dia. Jadi jurnal untuk menghapus piutang adalah cadangan kerugian piutang pada piutang, itu jurnalnya dia. Oke, sampai sana dulu untuk penghapusan piutang. Nah, kemudian ada ternyata setelah kita hapus, misalnya nih, setelah kita hapus piutangnya ternyata piutang 20.000 tadi itu di kemudian hari dibayar oleh pemilik piutang itu. Misalnya nih, si Elita sama Mega. Ternyata awalnya si Elita ini nggak bisa cari Mega. Mega tuh hilang entah kemana gitu ya, dicari-cari nggak ketemu, ditelepon nggak diangkat, di WhatsApp juga nggak dibalas gitu misalnya. Bingung dicari ke rumahnya nggak ada gitu. Jadi Elita bilang, "Ya udahlah, utang 20.000-nya Mega tuh saya hapusin aja dah karena Meganya tak tahu entah kemana gitu." Dan ternyata Mega itu misalnya lagi keluar kota ataukah lagi keluar negeri gitu ya, si Mega nih. Setahun kemudian Mega nih balik gitu ke Indonesia misalnya. Kemudian setelah dia balik, dia menghubungi si Elita, "Elita, saya ingat-ingat masih punya piutang ya saya masih punya utang ke kamu ya 20.000." Elita bilang, "Oh ya," gitu misalnya. "Oh, saya mau bayar deh piutang itu," gitu. "Saya nggak saya nggak mau piutang itu nggak saya bayarkan." Akhirnya si Mega bilang dia mau bayar piutang 20.000 ini. Padahal si Elita sudah menghapuskan dulu gitu ya, piutang itu. Si Elita kan bilang, "Oh ya, kalau dibayar ya baguslah, jadi yang dihapus itu bisa saya balikkan," gitu ya. Jadi bagaimana jurnal untuk membalikkan piutang yang sudah dihapus? Caranya adalah kita balik kembali jurnal tadi ketika kita menghapuskan ini, kan ini kita hapus nih cadangan piutang pada piutang untuk menghapuskan. Untuk membaliknya kita atau membalikkan atau mengembalikan piutang sudah dihapus itu kita balik aja jurnalnya. Jadi piutang pada cadangan piutang ini, kita balik jurnalnya lagi. Jadi kita balikkan piutang 20.000, kita balikkan juga cadangannya. Jadi cadangan yang tadi kepake, kita balikkan lagi posisinya. Dari 207.000 tadi kan kepake 20.000 nih. Keambil 20.000 ceritanya, tapi sekarang kita balikkan lagi dia, piutang itu. Jadi jurnalnya adalah piutang 20.000 pada cadangan piutang sebesar Rp20.000. Kita balikkan dulu. Kemudian si Mega bilang, "Oke, saya bayar besok ya piutangnya." Nah, ketika dibayar gimana jurnalnya? Jadi jurnal ketika membayar piutang adalah kas pada piutang sebesar Rp20.000 itu. Itulah jurnalnya dia ketika dibayarkan, ketika piutang itu dibayarkan. Oke, sekian penjelasan saya, udah thank you di sini ya, udah terakhir, udah thank you. Sekian penjelasan saya untuk materi piutang. Nanti akan saya berikan Anda soal yang Anda bisa gunakan sebagai latihan, soal latihan itu. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saya, tapi intinya adalah untuk piutang, cuma ada 2 materi, yaitu pertama adalah bagaimana kita membuat analisis sumber piutang, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menghapuskan piutang tersebut. Kemudian kalau ada piutang yang sudah dihapus ternyata, dibayarkan kembali bagaimana jurnalnya gitu ya, itu kita sudah bahas di sini. Jadi, eee apabila ada pertanyaan dari kalian, mohon tanyakan saja kepada saya. Nanti saya akan jadwalkan pada kalian untuk bertemu secara online dia, bertemu tatap muka secara online untuk memastikan apakah kalian paham atau tidak dengan materi yang sudah saya berikan ini. Tolong, video yang saya share nanti itu dipelajari, kemudian diberikan komentar bagaimana videonya, apakah Anda paham atau tidak dengan video tersebut, atau apakah ada pertanyaan yang Anda berikan terhadap video tersebut, sebagai masukan kepada saya juga untuk membuat materi ke depannya. Oke,
Jadi terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Selamat belajar dan, semoga Anda memahami materi yang saya berikan. Terima kasih.